Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Nurjaman. Saya dari kelas 12 Alin 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang organisasi internasional. Latar belakang dari organisasi internasional adalah organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Terdapat banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di dunia, mulai dari organisasi antar keluarga, antar daerah, antar provinsi, sampai ke lingkup yang lebih luas, yaitu antar negara yang berada dalam satu kawasan. Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga diperlukan pengaturan untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama. Negara-negara membutuhkan wadah, yaitu organisasi internasional. Selanjutnya adalah landasan teori. Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama, mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Menurut Bermauna, organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Hukum internasional adalah sebagai tatanan hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat internasional dan organisasi internasional yang merupakan salah satu anggota dari masyarakat internasional. Status organisasi ini adalah sebagai objek hukum internasional, membantu pembentukan hukum internasional, sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya, sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Dalam mendirikan suatu organisasi internasional, negara mengadakan kesepakatan yang dirumuskan dalam suatu instrumen hukum yang disebut instrumen pokok atau anggaran dasar yang semuanya merupakan perjanjian multilateral. Terdapat 3 aspek pembentukan organisasi internasional, yaitu yang pertama adalah aspek administratif. Perlu dibentuk sekretariat tetap yang berada di salah satu negara anggota yang ditetapkan melalui headquarter agreement, dan perlu adanya staf personalia. Yang kedua adalah aspek filosofi. Pembentukan organisasi internasional dipengaruhi oleh falsafah kehidupan bersama negara di suatu kawasan. Yang ketiga ada aspek hukum. Organisasi internasional dibentuk melalui perjanjian antara 3 negara atau lebih dari satu pihak. Suatu organisasi hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menurut hukum dipisahkan dari setiap organisasi lainnya, tidak akan berdiri dari satu badan atau lebih. Buit mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan yang pertama, fungsi organisasi politik, organisasi administrasi, organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi luas, dan organisasi-organisasi yang mempunyai kompetensi terbatas. Yang kedua, sifat global dan regional. Yang ketiga, perjanjian antar negara dan antar pemerintah dan non-pemerintah. Yang keempat, kewenangan yang mempunyai kewenangan suprasional dan tidak mempunyai kewenangan suprasional. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam perkembangannya, organisasi ini berfungsi sebagai wadah negara-negara dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan pengaruh mereka. Oleh karena itu perlu dipelajari lebih dalam mengenai organisasi internasional, terutama dalam hal hakikat organisasi internasional, klasifikasi organisasi internasional, pendirian organisasi internasional, contoh organisasi internasional, pembubaran organisasi internasional. Yang pertama, hakikat organisasi internasional. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Dalam merumuskan definisi
organisasi nasional, para sarjana tidak merumuskannya secara langsung, akan tetapi cenderung mengilustrasikan substansi daripada organisasi-organisasi internasional yang mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu proses. Organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Yang kedua, klasifikasi organisasi internasional. Shermes mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi organisasi internasional menjadi 4 macam. Yang pertama ada organisasi publik dan privat. Organisasi internasional publik adalah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antar negara. Sedangkan organisasi internasional privat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan hukum internasional privat dan tunduk pada hukum nasional pada suatu negara. Yang kedua ada organisasi universal dan tertutup. Organisasi internasional universal adalah organisasi yang memiliki karakter universalitas ultimate necessity, yaitu secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan ketiga, heterogenitas, yakni dibangun atas dasar perbedaan pandangan politik, perbedaan budaya, serta perbedaan tahap kemajuan. Kemudian, organisasi internasional tertutup adalah organisasi yang bersifat tertutup, yang artinya himpunan tidak akan menerima keanggotaan selain dari grupnya atau komunitas secara terbatas. Yang ketiga ada organisasi supranasional dan organisasi antar pemerintah. Organisasi internasional supranasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikasi, dan eksekutif, bahkan sampai warga negara. Organisasi internasional, organisasi antar pemerintah hanya terbatas pada organisasi tertentu yaitu eksekutif. Untuk IGO diterapkan pada kerjasama antar pemerintah maupun organ-organ pemerintah selain supranasional. Yang keempat ada organisasi umum dan organisasi fungsional. Organisasi internasional umum sering disebut dengan organisasi politik dengan ciri vastness of the fields, juga termanifestasi dalam delegasi-delegasi diplomatik dan delegasi politik untuk tujuan politik. Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik. Yang ketiga ada pendirian organisasi internasional. Persyaratan suatu organisasi internasional dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, dibuat oleh negara sebagai para pihak. Yang kedua, berdasarkan perjanjian tertulis dalam 1, 2, 3 atau lebih instrumen. Yang ketiga, untuk tujuan tertentu. Yang keempat, dilengkapi dengan organ. Yang kelima, berdasarkan hukum internasional. Yang keempat ada contoh organisasi internasional. Yang pertama itu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, untuk menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Yang kedua ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam bahasa Inggris, United Nations atau disingkat dengan UN adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan nasional. Peran PBB terhadap hubungan internasional sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar negara anggota PBB dengan menjadi pihak ketiga. Yang kedua, menindak pihak-pihak yang melakukan pelanggaran internasional. Yang terakhir ada pembubaran organisasi internasional. Pembubaran organisasi internasional atau membubarkan diri itu dikarenakan oleh dua hal, yaitu penutupan atau tugasnya sudah selesai, atau penggantian organisasi lain
atau penggantian atau organisasi lain telah mengambil alih fungsi. Nah, kesimpulannya adalah organisasi internasional sebagai wadah bagi negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Negara merupakan bagian dari masyarakat sosial yang mana pada hakikatnya sebagai bagian dari masyarakat sosial. Negara tidak dapat hidup sendiri, diperlukan adanya interaksi atau negara melalui organisasi internasional. Terbentuknya organisasi internasional dengan didasari keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi internasional. Keinginan untuk bekerja sama yang telah disepakati antar negara anggota organisasi internasional terbentuk suatu komitmen untuk saling bekerja sama. Salah satunya kerjasama dengan menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia internasional. Tidak hanya itu, antar anggota organisasi internasional dapat saling membantu dalam hal memberi bantuan apabila salah satu negara anggota organisasi internasional terkena bencana alam. Maka dari itu terbentuknya organisasi internasional menjadi komitmen bersama antar negara anggota organisasi internasional untuk saling bekerja sama sesuai dengan kesepakatan terbentuknya organisasi internasional. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.